Hai pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana memahami struktur bidak mengambil peran penting dalam permainan catur. Di sini saya mencontohkan dua cuplikan partai permainan tengah dan permainan akhir yang sangat instruktif. Baiklah, kita mulai dengan partai pertama antara Petrosyan pegang buah putih melawan Flieger pegang buah hitam pada tahun 1960. Jika kita lihat posisi ini, kedua belah pihak dalam kondisi seimbang. Pada saat seperti inilah evaluasi posisi sangat ditentukan oleh letak bidak untuk menentukan kemajuan permainan dan hasilnya. Dan di sini Petrosyan melakukan pengorbanan materi untuk mendapatkan lajur bidak yang bergerak dan fleksibel yang saling melindungi seperti terlihat pada diagram ini. Di sini Petrosyan melangkahkan kudanya ke D5, dimakan oleh Flieger, dimakan oleh Petrosyan dengan C makan D5, lalu menteri mundur ke C8 untuk menghindari ancaman D6, lalu putih melangkahkan dengan E6 mengancam gajah benteng di H8. Untuk itu putih melakukan rokade pendek. Hitam melanjutkan dengan menteri C3 mengancam skakmat di G8, G7 atau H8. Untuk itu hitam menutupnya dengan F6. Putih melanjutkan serangan dengan D6 dan hitam melanjutkan dengan kuda A4 menukarkan menteri sekaligus dengan menukarkan gajah juga untuk mengurai tekanan serangan daripada putih. Di sini putih tetap melanjutkan rencananya dalam penyerangan, yaitu dengan menukar menterinya, menteri masih 8, benteng F makan C8, lalu gajah mundur ke A1. Langkah taktis yang sangat bagus dari Petrosyan. Hitam melakukan serangan balasan dengan benteng C2 saling mengancam. Putih tetap melanjutkan serangannya dengan D makan E7, benteng makan E2 dengan ancaman benteng makan G2 ya. Tapi putih tetap aja dengan langkah serangannya, yaitu dengan benteng D8 skak. Tidak bisa dimakan karena langsung menjadi menteri. Untuk itu hitam menjalankan raja ke G7. Putih melanjutkan dengan benteng ke C1. Putih tidak tergoda untuk melanjutkan Untuk itu putih melanjutkan dengan benteng ke C1. Hitam melanjutkan dengan benteng makan E6, lalu benteng C7, ancaman E8 skak sekaligus biar menjadi menteri. Untuk itu hitam melanjutkan dengan raja ke H6, dan langkah pungkasan dari putih adalah gajah makan F6. Gajah tidak bisa dipukul karena kalau dipukul maka E8 jadi menteri dan putih menang. Dari sini hitam sudah menyerah ya, tidak bisa mempertahankan permainan lagi. Baik, kita lanjut ke partai yang kedua, yaitu antara Tulkovsky melawan Wojcicki. Jika kita perhatikan posisi berikut,
Hitam memiliki kelemahan umum yaitu formasi bidak double di lajur C. Gajahnya juga jelek karena dibatasi pionnya sendiri ya. Sedangkan putih punya pos benteng bagus di baris ke-7 serta kuda yang siap menyerang gajah dan untung pion, serta putih lebih mudah mengaktifkan rajanya ke daerah musuh. Tapi lihat langkah fantastik dari hitam ya yang membuyarkan kemenangan putih tersebut. Hitam melanjutkan dengan benteng D2, hijau putih dengan kuda A4, dan langkah yang di luar dugaan ya, sangat fantastik dari hitam yaitu benteng makan B2 dimakan oleh kuda C3, lalu benteng makan B6. Jika putih melanjutkan dengan kuda D3, maka C4 skak ancam kuda juga, benteng makan gajah B6, C makan kuda D3, raja F2, C2, lalu benteng C6, tetap melanjutkan dengan D2, salah satu pion akan menjadi menteri dan hitam menang. Kita lanjutkan. Setelah putih makan gajah, maka ada langkah kejutan lagi dari hitam yaitu C4. Langkah yang sangat luar biasa dari hitam ya. Benteng B4, dan satu lagi langkah luar biasa daripada hitam yaitu A5. Sungguh luar biasa pion ini ya. Salah satu sisi dia bisa makan kuda tapi dia tinggalkan, tapi tetap dia punya strategi yang lain yang lebih hebat lagi, yaitu dengan memajukan pionnya ke A5. Karena jika benteng makan C4, maka C makan B2 dan tidak bisa terbendung untuk menjadi promosi jadi menteri. Sebaliknya jika kuda makan C4, maka pion maju ke C2 dan tidak bisa dibendung juga untuk menjadi menteri. Untuk itu putih menyerah. Ini sungguh permainan yang luar biasa ya dari hitam.